Kamis pagi, saat aku mulai menelepon dia, ponselnya langsung masuk ke pesan suara dan aku mengintip ke jendela garasi. Aku pikir, waduh, mobilnya ada di sini. Aku bilang ke Dan suamiku, aku khawatir sama Sue. Aku bilang, oh pasti nggak ada apa-apa sama dia. Seorang janda sangat disayangi, sangat terlibat di komunitas Florida yang erat ini, dia tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Hal ini seharusnya tidak pernah terjadi. Pada 24 Oktober, Susan Malden dilaporkan hilang dari rumahnya di Harbor Island. Mereka membuatnya terdengar seolah-olah kamu yang melakukannya. Mereka sedang menyelidiki saya. Kamu tidak membunuh wanita itu, kan? Tidak. Demi Tuhan, aku akan memanggilmu pembunuh, benderam. Jangan lakukan itu lewat telepon, mereka akan datang. Teman dekat Susan Malden, Phyllis Yates, telah pergi ke rumahnya dan melihat bahwa kendaraannya masih ada di garasi. Bahwa televisinya menyala, tapi Susan tidak ditemukan dimanapun. Suami Phyllis menggunakan kunci Susan untuk membuka pintu dan masuk. Saat dia membuka kunci pintu dan membukanya, rantai atau kait di bagian atas masih terpasang, jadi dia benar-benar harus meraih ke dalam dan membuka rantai itu dengan tangannya. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia melihat tempat tidurnya belum dirapikan. Itu tidak seperti Susan Mona. Dia sangat teliti dalam menjaga kerapian di rumahnya. Jadi mereka merasa khawatir dan cemas, dan saat itulah mereka menelepon kantor sheriff. Saat tiba, kami langsung menilai situasi. Kami mengamati beberapa hal yang tampak tidak pada tempatnya, termasuk bingkai foto yang ada di dinding, dan beberapa patung kecil serta meja yang agak terbuka di ruang tamu. Juga air di wastafel di kamar mandi utama. Waktu itu Susan sedang memperbaiki rumahnya, jadi kekacauan wajar terjadi. Tapi Phyllis mengenal temannya lebih baik daripada siapapun. Dia tidak akan meninggalkan rumahnya dalam kondisi seperti ini. Kami melihat dia punya semacam kantor kecil di rumah yang disiapkan di salah satu ruangan di samping kamar mandi yang sudah dibongkar. Mereka menyadari bahwa laptop Malden hilang, ponselnya juga hilang. Penegak hukum segera menyelidiki untuk menemukan Susan Malden. Susan Malden sepertinya menghilang begitu saja. Ini sangat aneh. Para penyelidik. Mereka segera berbicara dengan teman-teman dan tetangganya untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Susan Malden, janda asal Inggris berusia 65 tahun, tinggal di Fleming Island, Florida saat dia menghilang. Meskipun dia tidak memiliki kerabat dekat yang tinggal di sekitar, dia memiliki jaringan pertemanan yang sangat erat. Susan sangat sosial, dia tergabung dalam beberapa klub yang berbeda. Klub utama yang dia ikuti adalah klub Inggris, sehingga dia menjadi sosok yang menonjol di klub tersebut. Semua orang di sana menyukainya. Dia adalah penggemar Jacksonville Jaguars. Teman-temannya menggambarkannya sebagai orang yang supel, ceria, dan berkepribadian menyenangkan. Dari sudut pandang seorang detektif, hal pertama yang ingin Anda lakukan dalam penyelidikan orang hilang adalah memastikan bahwa mereka tidak sekadar pergi berlibur dan memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Mengetahui dari temannya bahwa dia sangat teratur, sangat bermanfaat. Dia memang berbicara dengan orang-orang secara rutin, jadi sangat tidak biasa baginya untuk tiba-tiba menghilang dan tidak berbicara dengan siapapun atau tidak merespons panggilan. Dia punya janji dengan dokter hari itu tapi juga melewatkannya. Jadi ini sangat tidak biasa. Penyelidik kembali menghubungi Phyllis Yates, teman Susan Malden yang pertama kali melaporkan hilangnya Susan. Saya dan Sue biasanya bertemu setiap hari Rabu di rumahnya dan setiap minggu dia memberi saya kabar terbaru tentangnya. Saya memanggilnya Jack Rabbit. Oke? Apa saja yang sudah dia ceritakan kepadamu tentang penipu itu? Sekarang, si Anandan sama sekali tidak kenal Corey. Yang kami tahu dia 40-an, kami tidak kenal dia. Salah satu hal penting dari wawancara Yates dengan polisi adalah dia memberitahu mereka tentang kesulitan yang dialami Malden dengan kontraktornya, Corey Bendrum. Susan membuat kontrak dengan Corey Benderham dan mempekerjakannya. Dia meminta 12.000 lalu mengambilnya. Dia membongkar kamar mandi dan saat saya bilang membongkar,
Dia merobek sheetrock sampai ke rangka, melepas toilet, wastafel, dan lemari, lalu dia membiarkannya begitu saja, dan setiap kali dia mencoba memintanya kembali untuk menyelesaikan pekerjaan, dia selalu punya alasan. Setiap kali dia seharusnya datang pada hari Senin, dia selalu mengirim pesan kepadanya dengan alasan baru. Susan sangat teliti dan memperhatikan detail dalam berinteraksi dengan orang-orang. Dan dia punya kalender yang setiap kali dia berbicara dengan Corey, dia akan menuliskan tanggal, waktu, dan apa yang dia katakan. Misalnya, saudara perempuannya meninggal dan dia harus ke negara bagian lain untuk mengambil jenazah dan membawanya pulang sendiri. Dia terjatuh dari belakang truknya dan melukai bahunya sehingga harus pergi ke rumah sakit. Selalu saja ada alasan kenapa dia tidak bisa kembali dan menyelesaikan pekerjaannya, dan itu sangat membuatnya frustrasi. Kamu tidak akan percaya, Phil, apa yang dilakukan Corey sekarang. Dia membuatku sangat tidak nyaman. Suatu hari, hanya beberapa minggu yang lalu, dia datang dan masuk ke rumahnya lalu mengatakan betapa cantiknya dia hari itu. Berapa umur musuh? Dia jawab 65 tahun, lalu ditanya, kamu kelihatan bagus, apa kamu janda? Dan dia menjawab, ya aku memang janda. Lalu dia berkata, wah kamu benar-benar kelihatan bagus katanya. Aku ingin tahu, bisakah aku meminjam uang? Dia berkata, Corey, kamu sudah ambil $12.000 uangku. Aku tak punya uang lagi untukmu. Kamu juga tak lakukan apa-apa untukku sekarang. Itu ceritanya. Bagiku. Deskripsinya sangat mengkhawatirkan. Kami mulai curiga dia ingin memanfaatkan wanita yang lebih tua darinya. Dan mungkin dengan memujinya, dia bisa membuatnya memberikan uang tambahan. Itu juga mungkin menunjukkan bahwa dia sedang mencoba menguji apakah dia tinggal sendirian, apakah akan mudah baginya untuk mencuri sesuatu. Dia bilang kesal atau bereaksi soal itu? Dia hanya bilang akan ke bank dan urus semuanya. Lalu dia bilang padaku, Phil, aku benar-benar tidak nyaman dengan dia sekarang. Aku bilang, Sue, aku sudah bilang padamu, aku rasa ada masalah di sini. Pria itu tidak melakukan apa-apa, katanya. Ya sudah, aku akan ambil kembali uangku. Yates memberitahu polisi bahwa Malden memutuskan menuntut uangnya kembali dari bedroom dan akan melapor ke polisi jika ditolak. Dia marah hari Rabu pada dia. Jadi aku tahu kalau dia datang dan dia tidak membawa cek kasir, mungkin itu tidak akan berjalan baik untuknya. Ya, Dia mungkin tak sadar itu mungkin tak berjalan baik baginya. Dan saat itu, siapa tahu apa yang terjadi. Dia bersikeras. Jika sesuatu terjadi pada Susan, Corey pasti ada hubungannya dengan itu. Aku sedang mencari temanku dan aku berdoa kepada Tuhan. Aku berdoa semoga dia kembali dengan selamat. Jika dia marah karena aku minta seseorang menemani Lou, aku akan memeluk, menangis bersamanya, lalu menamparnya. Aku pasti akan marah. Ya. Benar, teman baik memang melakukan hal seperti itu. Ya. Dan jika dia marah karena itu, kamu tahu apa? Dan aku bisa menerima kalau dia tidak mau jadi temanku lagi setelah itu. Setelah aku memastikan dia kembali dengan selamat. Tepat setelah berbicara dengan Phyllis Yates, para penyelidik langsung menyelidiki lebih dalam kontraktor Susan. Corey Benderham adalah penduduk lokal Clay County, tumbuh besar di sana, bersekolah di sekolah menengah atas di sana, dan punya banyak teman. Istri Corey, Cassidy, dan dua putri mereka dianggap menjalani kehidupan Amerika biasa di kota kecil Clay County. Dia bekerja di CSX, dia bekerja sebagai kontraktor wira swasta. Anak-anak mereka berprestasi di sekolah, mereka tinggal di lingkungan yang makmur, saling mendukung satu sama lain. Apa kabar? Saya ingin Menindaklanjuti dengan Anda. dengan beberapa pertanyaan, oke? Maksud saya akan menjawab pertanyaan Anda. Ya, maksud saya, Saya tahu ini tentang apa. Tentang apa itu? bagaimana dengan Sue? Detektif datang ke rumahku Sabtu dan menanyakan banyak hal tentang Sue karena aku menghubunginya minggu lalu. Ternyata dia masih hilang. Ya, dia masih hilang. Kami khawatir tentang dia, itu yang ingin saya bahas. Kapan kamu terakhir melihat dia? Tidak ada lagi di sana. Sekitar jam 8. Ya, Kontrak ini bertambah banyak untuk dia. saya mendemokan kucing itu. Butuh 1,5 bulan baginya memilih tumpukan yang diinginkan. Setelah dibeli, saya mengambilnya. Lalu tiba waktunya untuk membicarakan bak mandi, perlengkapan, dan semuanya. Dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Dia menyebut Susan sebagai klien yang sangat sulit diajak kerjasama,
sering berubah pikiran, sangat berbeda dengan gambaran yang selama ini Susan tunjukkan. Beritahu Phyllis situasinya. Lanjut ke bagian berikutnya. Saya sedang bekerja dan dia frustrasi, saya tak bisa berhenti sekarang. Dia udah siap ya, dan akhirnya sampai pada titik di mana itu memang lebih baik untuk kami berdua. Jika saya mengembalikan uangnya, saya menjalani jalan saya, dia bisa mencari sesuatu yang lain. Itulah percakapannya. Jadi kami menyelesaikan urusan administrasi dan saya menulis cek untuknya dan saya masih punya beberapa barang di sana. Saya punya tas alat dengan beberapa alat pipa, saya membawanya, lalu ada juga beberapa kartu tukang pipa. Jadi saya memasukkan itu ke dalam truk saya. Dia memasukkan semua itu ke truknya, lalu pergi. Itu terakhir kali dia melihatnya dan dia benar-benar baik-baik saja. Ya, waktu itu saya cuma 1.200. Untuk seluruh acara, dia hanya memberimu 12.000? Ya, dan itu yang saya kembalikan padanya. Penegak hukum tahu dari Phyllis Yates bahwa 12.000. Mereka heran saat Bindrum memberinya cek 1.200 dan bilang itu saja. Terus terang nomor weekend yang dicari. Kamu adalah orang terakhir yang berbicara dengannya. Selesaikan itu. Dan kalau aku tidak mencentang kotak itu, pasti ada yang bilang, oh, Apa mereka perbaiki kotaknya? Lihat, jika ada sesuatu, aku tidak keberatan. Dia wanita yang sangat cantik. Karena Benderham adalah orang terakhir yang melihat Susan masih hidup, para penyelidik terus mengawasinya dan saat itulah mereka kembali ke rumah Susan dan mereka menemukan bukti baru. Sersan Calhoun melihat setetes kecil cairan yang saat itu tampak seperti darah di lantai ruang tamu. Analis forensik kami datang dan mereka menemukan lebih banyak percikan darah di kap lampu di sebelah tempat tetesan darah itu ditemukan. Lalu, selama proses pemeriksaan rumah dengan luminon, kami menemukan tanda-tanda pembersihan darah di depan wastafel dapur, di lantai, di depan lemari dapur, di mana kami juga menemukan setetes kecil darah. Menemukan jejak darah menunjukkan bahwa ini mungkin bukan hanya kasus orang hilang, tapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ketika kami menemukan darah di rumahnya, maksud saya, pada saat itu saya tidak ragu lagi bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalam rumah itu kepada Susan. Dan Corey menjadi orang yang paling dicurigai. Para penyelidik mengalihkan perhatian mereka ke unit penyimpanan Binderham. Dia sudah membawa alat-alat dari rumah Susan ke unit penyimpanan. Pada tahap ini, kami menganggap Susan sudah meninggal. Jadi kami membawa anjing pelacak mayat dan anjing itu masuk ke unit penyimpanan Corey Binder dan memberikan tanda positif atas keberadaan dekomposisi manusia pada tas yang telah diambil Corey dari rumah Susan. Di dekat alat-alat tersebut, Penyidik tidak pernah menemukan ponsel Susan. Jadi mereka mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk data ponsel Binderham untuk melihat informasi apa yang bisa mereka dapatkan. ketika kami mendapatkan data dari surat perintah penggeledahan di ponselnya, data tersebut konsisten menunjukkan bahwa memang ada komunikasi yang terjadi di antara mereka. Dan begitu kami mulai memeriksa data pada hari itu, tanggal 24 jelas bagi kami bahwa dia telah menghapus data dari ponselnya yang terkait dengan rentang waktu tersebut. Para detektif mendatangi rumah Corey Binderham untuk menanyai dan membawa surat perintah penyitaan truknya. Hei, apa kabar? Oh, Hei, ada apa? Aku tidak suka yang kutemui. Ini. Oh, Ini istriku kasih, tidak bisa dipecat. Hey, senang bertemu denganmu. hey. kalian mau makan malam atau bagaimana? Tidak, putri saya baru datang. Oh, benar ya? Oke. Ya. Bisa kita bicara sebentar? Kamu sudah? Iya, Hanya dia. Ya, tidak apa-apa. Aku tahu alasan kekhawatiranku. Dia bicara padaku di luar, di depan rumahnya. Aku jelaskan padanya, kami mengambil truknya, kenapa kami mengambil truknya. Kamu sedang menjalani masa panjang dan akan segera selesai. Jadi aku ingin bicara denganmu tentang... Itu sebelum kita tiba di akhir. Jika kamu ingin melakukannya, aku tidak melakukan kesalahan apapun. aku tidak bilang kamu melakukannya baik. Kamu bilang ini hanya formalitas, tapi aku kurang percaya. Aku merasa kalian sudah menilai dan punya pandangan sempit. Sudah 2 kali bicara denganku, sudah lihat unit penyimpananku. Silakan ambil trukku, dengan atau tanpa surat perintah. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku tahu kamu kerja di konstruksi dan punya banyak luka di tubuhmu.
Aku perhatikan waktu itu saat aku bicara denganmu, kamu punya satu luka di bagian dalam lenganmu yang terlihat cukup baru di sini, di atas tatomu. Itu karena apa? Aku sering demo organ dari berbagai hal. Aku melihat dia punya goresan yang cukup besar di lengannya, tepat di atas tangannya. Dan aku tahu, dalam situasi konfrontasi yang berpotensi kekerasan seperti ini, korban bisa saja saat mencoba membela diri, menggores pelaku. Kau tahu? Saya bertanya apakah bisa didokumentasikan digital, dan dia setuju. Maaf, itu istriku. Hei, mereka masih di sini. Aku sedang membahas surat perintah penggeledahan ini. Hei sayang, ya. Mereka menatapku seolah-olah aku adalah alasan mengapa Sue hilang. Mereka sudah menuduhku melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Sue. Ini surat perintah. Kamu bawa truknya? Aku tak akan masuk. Mereka tak akan menangkapku. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak tahu kenapa mereka datang dengan setengah dari pasukan detektif, tapi mereka hanya membawa trukku untuk diproses. Aku memutuskan, mereka hanya memberi sedikit tekanan dan menjelaskan hal itu padanya. Kami telah menemukan beberapa ketidakkonsistenan dalam ceritanya, dan ini mulai mempersempit penyelidikan. Benar-benar di wilayahnya dan pada dirinya. Jika ada yang ingin dia sampaikan untuk membantu kami menemukan Susan, sekarang waktunya. Bisakah kamu memberitahu saya apa Yang terjadi padanya, saya tidak tahu. Saya tidak punya petunjuk apapun. Saya sudah punya gambaran kan? Saya tidak tahu di mana dia. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya tahu. Kamu tidak tahu di mana dia sekarang, tapi kamu tahu apa yang terjadi padanya. Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya hanya berjabat tangan dengannya di teras depan. Tapi masih ada pertanyaan. Setiap kali saya memeriksa kamera, setiap kali saya pergi ke tempat-tempat dan bisnis yang mungkin pernah Anda kunjungi, tidak ada satupun yang memberitahu saya bahwa Corey tidak tahu. Semuanya justru memberitahu saya bahwa Corey tahu. Memberitahu saya apa yang ingin Anda katakan. Dia tahu sesuatu. Dia mengambil gambar. Aku meninggalkan Sue yang berdiri di ambang pintu. Kami berjabat tangan. Dia menyangkal dan tetap tenang bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi saat kami menggali lebih dalam untuk mengetahui lebih banyak tentang dia, kami mengetahui bahwa sebenarnya saat masih muda, 17 tahun dia pernah terlibat dalam perampokan dan penembakan di daerah Clay County. Dan televisimu, kamu fokus padaku jadi menemukan dia. Saya tentu saja berharap. Itu terjadi 27 tahun lalu. Saya tentu saja 17 tahun. Corey Bindrum memang memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dia pernah mengatur sekelompok tentara yang sedang tidak bertugas untuk menjual senjata api kepada mereka. Ketika para tentara pergi ke hutan untuk mencari senjata-senjata itu, Bindrum dan seorang remaja yang menjadi terdakwa bersama akhirnya benar-benar menembaki mereka. Bindrum dinyatakan bersalah atas penganiayaan berat bersenjata api dan dihukum penjara 3-7 tahun serta masa percobaan 10 tahun. Aku tahu kamu ingin meyakinkanku bahwa aku hanya terpaku padamu karena kamu melakukan kebodohan saat berumur 17 tahun sebelum aku tahu hal itu. Aku sudah mengalami beberapa hal yang terasa menampar wajahku. Aku di sini bukan karena kamu berbuat bodoh saat berusia 17 tahun. Aku di sini karena masalah kalian berdua. Itu alasannya. Kamu tahu, kamu pernah bohong padaku saat kita bicara hari Selasa tentang ucapanmu. Semua yang kamu hutangkan padanya adalah 1,29454, yaitu 1024. Itu cek yang kutulis untuknya sebagai pengganti. Kamu berutang padanya 12.000 dan aku punya semua cek yang dia berikan padamu. Ada 3 di antaranya? Bersama dengan daftar uang yang dia berikan padamu yang sangat teliti dan rinci. Benar. Kenapa kamu bohong soal itu? Karena 1.200 jauh berbeda dengan 12.000. Bukan 1.200. Jadi meski aku bilang aku punya 12.000, kamu tetap bilang dia tidak masalah? Kamis, saat kalian bicara, dia bilang, "Oke, aku baik-baik saja, aku biarkan kamu kerjakan," padahal banyak tanda dia sudah cukup dan selesai. Kamu akan memberinya uang tunai atau cek kasir, atau dia akan menuntutmu dan melaporkanmu. Sekarang aku akan punya akhir pekan yang menyenangkan. Baiklah, maaf sudah merusaknya untukmu. Jaga diri, bro. Corey Bindrum tidak suka jadi tersangka utama dalam penyelidikan ini. Dan anehnya, setelah detektif menyita truknya, dia menghilang dari radar mereka. Fakta bahwa Corey Bindrum menghilang setelah kendaraannya disita merupakan indikasi bahwa kemungkinan Corey Bindrum memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan. Cassidy memberitahu saya bahwa Corey telah pergi dari kota dan tidak diketahui keberadaannya.
Corey juga tidak menjawab telepon. Dan penyelidikan kami mengarah pada sebuah laporan bahwa Corey adalah tersangka dalam kasus pencurian di Jacksonville. Klien memberikan informasi bahwa Corey telah masuk ke rumahnya, mencuri dan memalsukan cek. 5.000 memalsukan tanda tangan klien, mencairkan cek, lalu kabur. Florida. Detektif kantor Sheriff Clay County telah mengidentifikasi orang yang berkepentingan dalam penyelidikan hilangnya wanita di Pulau Fleming. Pada 24 Oktober, Susan Malden dilaporkan hilang dari rumahnya di Harbor Island. Penyelidikan memastikan dia hilang dan dalam bahaya. Pertama-tama, terima kasih banyak sudah menonton episode ini. Kami benar-benar bekerja keras untuk membuatnya dan izinkan saya mengatakan kami selalu sibuk menyusun episode kejahatan utama seperti ini. Saya ingin menyebutkan Upside, sponsor kami yang membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah. Kamu mungkin akan menyukainya. Aplikasi ini memberi cashback untuk kebutuhan harian seperti bensin, belanja, dan makanan. Mudah digunakan, gratis, dan bisa dipakai saat isi bensin atau ke toko serba ada. Saya bisa menggunakannya saat saya membeli makanan cepat saji. Dan benar, ini adalah cashback uang asli. Setelah kamu belanja, uangnya akan muncul di akun Upside kamu dan bisa langsung kamu transfer ke rekening bank kamu. Jadi, begini caranya. Nuan minta kamu unduh aplikasi Upside secara gratis. Kamu beli apapun yang ingin kamu beli, bayar seperti biasa dengan kartu debit atau kredit, lalu ajukan klaim di aplikasi dan begitu saja. Uang kembali. Untuk tahu berapa yang bisa dihemat dengan Upside, klik tautan di deskripsi atau scan QR di layar. Dan pastikan untuk menggunakan kode promo kami, Prime Crime, karena kamu akan mendapatkan tambahan 25 sen kembali untuk setiap galon pada tangki bensin pertamamu. Tuan Binderam sempat membantu penyelidikan kasus ini. Namun baru-baru ini, ia tiba-tiba pergi tanpa penjelasan dan kini keberadaannya tidak diketahui. Siapapun yang punya info tentang keberadaan Susan Malden dan Corey Binderam diminta menghubungi Detektif Fryer dari unit pembunuhan kantor Sheriff Clay County. Corey Binderam menghilang. Dia membawa cek curian bersamanya dan aparat penegak hukum tidak dapat menemukannya selama beberapa minggu. Masalah bagi siapapun yang mencoba menghilang dari radar adalah kita hidup di dunia digital. Apapun yang kamu coba lakukan, kamu tetap terlacak dengan berbagai cara. Dan saat ini, hampir semua orang dan segala sesuatu memiliki kamera pengawas, jadi Corey Binderam tidak bisa bersembunyi lama. Kami mendapat rekaman kamera yang menunjukkan dia di mobil, mencairkan cek, lalu pergi. Kami lalu menghubungi rekan di layanan Marshal Amerika Serikat untuk melacak ponselnya. Dia memakai ponsel sekali pakai, seperti yang kami sebut. Dia akan menelepon Cassidy atau putrinya, mereka beri nomornya ke kami, lalu kami serahkan ke Marshal Amerika Serikat untuk dilacak. Dia ada di Colorado. Akhirnya, dia menghubungi seorang pengacara melalui Cassidy, dan pengacara itu meyakinkannya untuk menyerahkan diri. Atas tuduhan penipuan lokal, dia ditangkap dan didakwa di penjara Kabupaten Duvel untuk tuduhan penipuan tersebut. Corey Binderam sudah kembali ke kota, namun penyelidik belum menemukan Susan Malden, hidup atau mati, sehingga mereka harus memperluas fokus. Lee Locklear bekerja bersama Corey pada saat Susan menghilang, jadi dia adalah orang penting yang harus kami cari dan ajak bicara. Kamis tanggal 24 kami sibuk. Dia bilang hanya ingin memberitahu aku masih di rumah. Seharusnya dia menjemput, tapi dia bolak-balik. Ya, 1 menit dia bilang sudah 1 mil lagi, menit berikutnya dia bilang belum berangkat, lalu berikutnya dia bilang sudah. Dan pada saat itu aku benar-benar kesal. Saat itu pukul 9.48 pagi? Iya. Dia bilang aku harus ke unit penyimpananku di Home Depot untuk ambil lantai. Nanti aku kabari saat berangkat. Ada sesuatu terjadi. Itu berlangsung pagi itu, dia sangat gelisah. Apakah dia memang selalu seperti itu? Iya, tapi belakangan ini dia mencoba beberapa hal yang membuatnya jadi makin gelisah. Apa itu? Dia sering memakai kokain. Kami mengetahui lewat Cassidy bahwa dia punya masalah penyalahgunaan zat, menggunakan kokain. Dia sudah mencari pengobatan dan sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Tapi dia sudah sangat jelas mengatakan kepadanya bahwa jika dia kembali ke jalan itu lagi, dia pasti akan meninggalkannya, tidak akan memberinya kesempatan lagi, dan akan membawa anak-anak perempuan mereka bersamanya. Iya. Jadi aku menganggapnya dia sudah terlalu banyak pakai narkoba. Dia membantu memastikan bahwa masalah penyalahgunaan zat terlarang oleh Corey muncul lagi. Dia menggunakan secara rutin. Dia bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya. Tapi ada satu hal khusus, kata Lee, yang menarik perhatian para penyelidik. Dia pernah bilang ke saya,
Jika membunuh seseorang dan harus mengurus mayatnya, dia akan membuangnya di tempat tertentu. Masih ingat di mana tempat itu? Tempat pembuangan sampah? Ceritakan lagi seluruh ceritanya. Jadi kami pergi ke tempat pembuangan sampah dan kami sedang menurunkan barang-barang. Dan aku hanya aku bercanda tentang itu. Aku bilang, oh ini tempat yang sempurna untuk membuang mayat. Dan dia bilang, ya ini tempat yang sempurna untuk membuang mayat. Lalu kami semacam bercanda dan tertawa. Kamu tahu itu tidak serius. Kamu ingat kemana kalian pergi di tempat sampah itu? Nah, kami selalu ke tempat yang sama, bangunan besar seperti kamu menarik. Masuk. Saat lewat timbangan, kamu tahu kontraktor ke sana karena ada papan gipsum, karpet, dan ember cat. Itu seperti puing konstruksi. Itu saja kami selalu ke tempat seks yang sama. Dalam wawancara dengan polisi, Lee Locklear membenarkannya. Tempat pembuangan sampah yang dia dan Cory Benduram bercandakan tentang mengubur mayat adalah Station Transfer Rosemary Hill. Tempat pembuangan sampah ini sering didatangi Cory Benduram. Menurutmu dia memang membunuhnya? Menurutku apa? Bahwa dia benar-benar membunuhnya? Aku tidak tahu. Penyelidikan dilakukan untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya dan di mana dia. Semoga bukan begitu. Itu benar-benar menyeramkan. Ya Tuhan, astaga. Lee Locklear memberi petunjuk terbesar pada detektif sejauh ini. Jadi yang mereka lakukan adalah mengatur panggilan telepon yang dikendalikan antara Lee dan Benduram dengan harapan dia akan mengungkapkan lebih banyak detail. Hei, sedang apa kamu? Aku akan menembakmu. Kenapa kamu menembakku? Karena aku baru saja mendapat telepon dari Clay County dan mereka mengirim orang ke rumahku untuk bicara denganku. Oke. Jadi... Aku bingung mau bilang apa. Mereka membuatnya terdengar seperti kamu yang melakukannya. Mereka sedang menyelidiki aku. Kamu tidak membunuh wanita itu, kan? Tidak, demi Tuhan. Aku akan memanggilmu pembunuh Benduram Low. Jangan lakukan itu. Aku sangat meragukan itu. Mereka menanyakan tentang semua pekerjaan yang pernah aku lakukan bersamamu. Mereka juga bertanya bahan apa saja yang digunakan dan hal-hal seperti itu. Aku punya, kau tahu, sebuah tas di belakang trukku, kau tahu, tapi itu semua bahan yang sama, itu insulasi. Mereka terus-menerus menanyai aku soal beton. Beton? Iya. Kami tidak menggunakan beton sama sekali. Itu yang aku khawatirkan, karena setelah mereka bilang begitu, mereka terus membahas beton, padahal aku tidak tahu asal urusan beton ini. Aku membeli 2 kantong beton hari itu saat aku pergi ke Strak, Kamisnya Karen. Waktu aku mengambil lantai mereka, aku membeli 2 kantong beton seberat 60 pon. Dan apalagi, apa aku harus beli silikon juga. Aku bilang ke dia aku ke Home Depot, jadi mereka pasti lihat aku beli 2 kantong beton. Penegak hukum mendapatkan rekaman video dari Home Depot pada hari Susan Malden menghilang. Dalam rekaman itu, Benduram terlihat membeli kantong kontraktor serta beton cepat kering. Untuk apa kamu menggunakan beton itu? Saya akan menggunakannya untuk membuat sebuah anak tangga karena, ingat saya harus punya anak tangga kayu itu. Saya bilang ke dia saya harus membuat sesuatu yang permanen. Iya. Saya agak kesal dengan ide menuangkan beton hanya sebagai anak tangga lain. Kamu masih punya beton. Beton di belakang truk jadi basah karena kamu. Sudah aku buang. Aku tadi mau bilang, bawa saja kembali ke toko, minta pengembalian uang, lalu kamu dapat struknya. Iya, setiap kali hujan lalu, itu jatuh ke trukku. Soalnya, kamu tahu, penutup tangki hitam di belakang itu nggak bisa rapat. Maaf, itu sudah dibuang. Mereka kira aku buang ke sungai. Serius. Aku nggak tahu, tapi mungkin itu alasan mereka bertanya. Waktu dia tanya ke dia apa yang terjadi dengan semen yang dia beli pagi itu, dia bilang bak truknya kadang-kadang bocor dan basah. Jadi dia buang kantong-kantong semen itu dan menyingkirkannya. Aku sama sekali nggak dekat sungai. Ayolah, mereka mulai mengada-ada dan jadi bodoh. Penyidik harus mencari tahu apa yang Cory Benduram lakukan dengan semen itu. Dengan data menara seluler dan aplikasi Live 360 milik Benduram, mereka dapat melacak pergerakannya. Pada hari Susan menghilang, data Live 360 merupakan akibat penyalahgunaan zat oleh Cory. Dia dan istrinya sepakat dia harus memasang aplikasi itu di ponselnya agar istrinya bisa memantau pergerakannya. Jadi itu adalah bagian lain dari teka-teki bahwa dia mengaktifkan Live 360 pagi itu saat pergi ke Home Depot, ke rumah Susan, dan mundur ke garasinya. Kami bisa melacak dengan data itu. Dan tampaknya pada hari hilangnya Susan Malden, dia mematikannya sekitar pukul 8.45 pagi selama sekitar 1 jam.
Fakta bahwa dia mematikan aplikasi dan menghilang secara digital menjadi perhatian penegak hukum. Jadi terasa aneh saat kami tahu Live 360 dimatikan ketika dia ke tempat pembuangan akhir Rosemary Hill, lalu dinyalakan lagi setelah pulang dari sana. Ketika dia masuk ke tempat pembuangan akhir Rosemary, dia harus check-in dan kemudian mereka menimbang berat badannya, truknya, total berat bersama dirinya, dan semua yang ada di dalamnya. Dia masuk dengan berat sekitar 300 pon, dan ketika dia keluar 300 pon. Tapi ingat, dalam percakapan telepon antara Lee dan Binderum, dia bilang dia hanya punya 120 pon beton yang perlu dibuang. Jadi, di mana letak perbedaannya? Kami tahu persis berapa berat badan Susan saat itu karena dia baru saja ke dokter, kantong-kantong beton, dan berat badannya jika dijumlahkan tepat 300 pon. Itu menunjukkan dia merasa perlu menyeimbangkan timbangan jika ingin membawa tubuhnya ke sana dan membuangnya. Sekarang, pertanyaan besar bagi para penyelidik adalah jika kita berasumsi bahwa sampah yang dibuang oleh Corey berisi beton dan sisa-sisa tubuh Susan, di mana tepatnya letaknya? Sekarang, kami bisa mempersempit dan mengidentifikasi di mana kemungkinan sisa-sisa tubuhnya berada. Kami pergi ke sebuah fasilitas di Folkestone, Georgia, Pulau Chester, dan berkoordinasi dengan FBI untuk melakukan pencarian sisa-sisa tubuh Susan di tempat pembuangan akhir Pulau Chester, area yang sedang kami cari. Mereka menggambarkannya sebesar ruang bawah tanah bisbol, tapi sejujurnya, menurut saya itu terasa jauh lebih besar dari itu. Seperti tempatnya sangat tinggi sehingga ketika kami sampai di sana, kamu bahkan tidak bisa melihat bagian atas dari bawah. Penegak hukum akhirnya harus memeriksa sekitar 7.600 ton sampah dalam upaya menemukan tubuh Susan Malden. Informasi yang kami terima saat itu adalah tidak ada satupun lembaga yang berhasil menemukan sisa-sisa manusia secara utuh di tempat pembuangan sampah. Jadi bagi mereka tidak jelas apakah mereka akan pernah menemukan tubuh Susan Malden. 9 hari berlalu dan kami belum menemukan apapun. Kau tahu, mulai merasa sedikit putus asa dan berpikir bahwa kau tidak akan menemukan apa-apa, apalagi ketika hanya tersisa 1 hari lagi. Mereka tahu sedang mencari Susan Malden, tapi tidak tahu kondisi tubuhnya. Jadi mereka harus memeriksa semua yang ditemukan, sekecil atau sebesar apapun. Saya sedang berada di bawah melakukan pencarian, lalu saya mendapat panggilan untuk naik ke dek atas, dan katanya itu cukup penting. Saya bisa mendengarnya dari nada suara mereka. Saya berlari ke dek atas, berlari ke tempat para penyelidik sedang memeriksa, dan semua aktivitas telah berhenti. Saya mendekati pemimpin di sana dan dia berkata, kami menemukan sesuatu. Akhirnya, kami menemukan tulang rahang bawahnya. Saya tahu itu Susan, seperti tidak ada keraguan sedikit pun dalam pikiran saya. Detektif kami mengunjungi dokter gigi langganan Susan untuk mengambil catatan giginya. Kami mengirimkan tulang rahang itu ke kantor Amy, dan kemudian mereka bisa memastikan bahwa itu memang tulang rahang bawah Susan Malden dan bagian dari jenazahnya. Kami mulai menyaring sisa-sisa puing di jalur itu, dan saat itulah kami menemukan kantong kontraktor, dan sisa jenazahnya ada di dalam kantong kontraktor itu. Terlihat jelas di depan mata, pada kantong-kantong itu ada logo yang sama persis dengan yang dibeli Corey pagi itu sebelum pergi ke rumah Susan. Bersama dengan sisa-sisa jenazah Susan Malden, polisi menemukan 2 kuku jari. Mereka melakukan tes DNA untuk mengetahui DNA siapa yang ditemukan pada kuku-kuku itu. DNA pada kuku A ditelusuri kembali ke Susan Malden, DNA pada kuku B juga ditelusuri kembali ke Susan Malden, serta seorang pria. Sebelum mereka dapat menuntut Corey Binderum, penegak hukum membutuhkan satu bagian lagi dari teka-teki ini, yaitu penyebab dan cara kematian. Ahli patologi forensik mengautopsi dan memastikan kematian Susan Malden adalah pembunuhan akibat benturan benda tumpul, trauma, dan pencekikan. Ahli patologi forensik membuat penemuan penting yang menunjukkan bahwa tulang hyoid Susan Malden patah pada atau mendekati waktu kematian, bukan setelah kematian akibat tekanan di tempat pembuangan sampah yang konsisten dalam penyelidikan pembunuhan, yaitu seseorang dicekik. Sekarang para penyelidik memiliki garis waktu yang jelas dan teori tentang apa yang terjadi pada Susan di hari naas itu. Dan itu sangat mengerikan.
Pada tanggal 24 Oktober 2019, Corey Bendram sedang dalam perjalanan menuju rumah Susan Malden. Pagi itu, dia berhenti dan membeli kantong semen di Home Depot, lalu mengambil kantong kontraktor untuk membantu melancarkan kejahatan itu. Dia pergi ke rumahnya pagi itu, mengetuk pintu. Kami percaya dia membiarkannya masuk, di mana dia langsung menghadapi Susan. Dia melarikan diri darinya saat kejadian itu. Dia mengejarnya, lalu memukulnya hingga terjatuh ke tanah. Dia mencoba lari ke dapur, tapi akhirnya dicekik hingga tewas. Dia lalu membersihkan tempat kejadian perkara. Sebisa mungkin, dia keluar lewat pintu garasi, membawa tubuhnya bersama tas peralatannya, lalu membawa tubuhnya ke tempat pembuangan sampah dan membuangnya di tempat pembuangan akhir. Pada tanggal 31 Januari 2020, para penyidik bergerak untuk menangkap Corey Bendram atas pembunuhan Susan Malden. Corey sebenarnya sudah dipenjara di penjara Duval County karena penipuan. Jadi kami langsung menemuinya di ruang wawancara dan memberitahunya bahwa dia ditangkap atas pembunuhan Susan Malden. Langsung ke intinya. Kami sudah membahas ini, Anda menyebut saya berpikiran sempit, padahal tidak. Kami tahu tindakan Anda. Kami telah menemukan Susan, akan membawanya pulang, dan Anda didakwa pembunuhan, serta merusak barang bukti. Saya tahu, itu banyak hal yang harus Anda terima dalam 1 detik. Tapi jelas, Anda sudah tahu, selama ini Anda hanya seperti sedang menunggu saja. Saya benar-benar tidak yakin. Saya yakin Anda sudah familiar dengan proses ini. Bagaimana kelanjutannya dari sini? Ya, saya akan memberitahu Anda. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu pasti marah lagi. Tapi kita menang, dapat tubuhnya, lalu kamu didakwa, aku tidak terlibat. Ada beberapa jalur penyelidikan yang kami lakukan untuk mencoba menentukan apakah ada skenario potensial lain di mana orang lain terlibat. Dan semua penyelidikan kami mengarah kembali ke Corey Bendram. Yang ada di pikiran saya ingin tahu alasannya. Itu membuat saya sulit tidur. Saya hanya ingin tahu kenapa, karena kita sudah melewatinya. Jika kamu melakukannya, itu keberuntungan. Sekarang yang penting adalah alasannya, dan itu yang akan saya cari tahu. Itu keputusanmu, tapi suatu saat saya ingin membicarakannya denganmu. Oke. Kamu ada pertanyaan untuk saya? Saya tidak ada. Semoga berhasil. Hampir 5 tahun setelah Susan Malden pertama kali dilaporkan hilang, saat itulah Corey Bendram akhirnya diadili atas tuduhan pembunuhannya. Tuan Bendram didakwa dengan 3 tuduhan, pembunuhan tingkat pertama, perampokan dengan penyerangan atau pemukulan, dan menghilangkan barang bukti. Terdakwa membela diri tidak bersalah, jadi Anda harus menganggapnya tidak bersalah. Sekarang, taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi di Florida karena jika terbukti bersalah atas pembunuhan Susan, Corey Bendram menghadapi hukuman mati. Ngomong-ngomong, saya ingin memberi Anda rahasia tentang sesuatu yang kami gunakan di sini di hukum dan kriminal yang benar-benar bisa berguna untuk Anda. Jadi kami punya sponsor kami, Truthfinder, dan ini adalah layanan pencarian catatan publik yang sangat kuat yang kami gunakan untuk melakukan riset tentang para pelaku dalam kasus-kasus ini. Dan Anda ingin membicarakan tentang sumber daya yang sangat berguna. Anda masukkan sebuah nama, Anda mendapatkan informasi alamat, Anda mendapatkan riwayat kriminal, dan izinkan saya mengatakan ini. Ini bisa memberi Anda ketenangan pikiran. Truthfinder adalah layanan pencarian catatan publik terbesar di Amerika Serikat. Dengan berlangganan berbayar, Anda dapat mengakses laporan tanpa batas tentang hampir siapa saja. Itu juga termasuk mencari pelaku kejahatan seksual di daerah Anda. Tetap terinformasi dan aman. Periksa catatan publik dengan Truthfinder Now di truthfinder.com LC Prime Crime. Jadi pada tanggal 24 Oktober 2019 itu, Susan Malden memberikan ultimatum kepada Corey Bendram. Uang saya harus kembali atau akan ada konsekuensinya. Dan 24 Oktober 2019, Susan Malden menghilang karena kata-kata itulah yang akan menyebabkan hidup terdakwa ini hancur di sekitar kota. penuntut berpendapat hanya satu orang yang bermotif menginginkan Susan Malden mati, yaitu Corey Bendram. Dia pergi ke rumahnya dan membunuhnya. Dan kemudian dia membuangnya seperti sampah
Dia pikir bahwa semuanya sudah berakhir baginya. Tindakan-tindakan terdakwa ini akan jelas bagi Anda. Dan hal lain yang akan jelas adalah bahwa dia bersalah seperti yang didakwakan. Atas ketiga dakwaan tersebut, Menurutku, jaksa penuntut memiliki kasus tidak langsung yang sangat kuat terhadap Cory Bindrum. Setiap kali ada kasus dengan bukti tidak langsung, berarti tidak ada saksi mata. Tanpa saksi mata, juri kadang berkata, itu belum cukup bagiku. Kasus kedua memiliki bukti tidak langsung. Sisa-sisa Nona Malden ditemukan. Saat mereka ditemukan, ada dua hal. Sudah ditemukan DNA Cassidy, hanya Nona Malden yang sudah ditemukan. B memiliki campuran dari 3 orang. Kamu punya Nona Malden. 2 orang lainnya adalah perempuan tak dikenal dan laki-laki tak dikenal. Laki-laki tak dikenal itu dan campuran DNA tersebut secara eksklusif bukanlah Cory Bindrum. DNA yang bukan milik Bindrum sangat penting. Bagi pembela, ini membuka peluang keraguan yang diharapkan oleh terdakwa pidana. Batalkan dakwaan karena ada keraguan masuk akal dalam kasus ini. Penuntut memiliki beban pembuktian di sini, jadi mereka harus mengambil langkah besar untuk memperkuat kasus mereka. Dan saat itulah mereka memanggil Cassidy Bindrum ke kursi saksi. Dia bisa dibilang orang terbaik untuk membicarakan karakter dan perilaku Bindrum pada saat dugaan pembunuhan ini terjadi. Apakah Anda mengenal seorang pria bernama Cory Miclan? Ya, saya mengenalnya. Itu mantan suami saya. Pernahkah Anda tahu terdakwa punya masalah narkoba selama pernikahan Anda? Ya, saya mengetahuinya. Dia memberitahu saya bahwa dia menggunakan kokain. Dia telah menghabiskan banyak uang. Apakah dia lalu masuk rehabilitasi dan mencoba bersih dari kecanduan? Ya, itu adalah mandat yang saya berikan kepadanya. Apakah dia tahu jika kamu tahu penggunaan narkoba lagi, kamu akan pergi? Ya. Apakah kamu dan terdakwa menonton rekaman kamera ring dari tanggal 24 Oktober itu? Kami melakukannya. Dan ketika kamu melihat kamera ring saat dia pulang ke rumah sekitar pukul 08.44 pagi, apa yang kamu lihat di kamera itu? Satu hal yang saya perhatikan adalah ketika dia tiba di rumah, dia memundurkan truknya ke dalam garasi kami dan menutup pintu garasi. Itu tidak biasa karena saya belum pernah melihat dia melakukan itu. Selain itu, saat tiba dan pergi dari rumah, dia mengenakan pakaian berbeda. Cassidy mengatakan saat melihat rekaman itu, ia sadar pakaiannya berbeda, yang juga dikonfirmasi melalui rekaman Home Depot. Ketika dia datang di pagi hari sebelum pergi ke rumah Susan, dia mengenakan pakaian yang berbeda. Jaksa memanggil Thomas Smith, narapidana yang satu blok sel dengan Bindrum, dan seperti yang Anda duga, ia punya informasi penting untuk kasus ini. Dia pergi untuk mengambil uang, pergi menagih uang. Dan dia bilang pekerjaannya belum selesai dan dia belum sampai pada inti argumen. Lalu semuanya kembali tidak terkendali. Apakah ada kekerasan di antara kalian? Mengatakan itu, dia mulai berteriak dan dia mencoba membungkamnya. Jadi dia memukulnya lalu dia mulai berteriak dan mencekiknya. Ada juga rekaman wawancara polisi dengan Thomas Smith, di mana dia menjelaskan lebih detail tentang dugaan cerita Bindrum kepadanya. Dia menyebutkan sesuatu tentang mencekik. Dia bilang, dia mencekiknya dan itu berarti mencekik. Dia bilang rasanya aneh karena merasakan sesuatu yang luar biasa. Itu luar biasa karena kami belum pernah membagikan informasi itu kepada siapapun selama penyelidikan berlangsung. Tapi saat pemeriksaan silang, pihak pembela berkata, pembela menyerang kredibilitas Thomas Smith. Anda menyatakan bahwa Anda memiliki keyakinan kuat saat merekam. Apakah itu benar? Ya, Pak. Kami punya satu keputusan pidana, benar? Ya, Pak. Kamu berharap bahwa bersaksi untuk negara akan membantumu dalam 2 kasus perekaman anak lainnya dan sadar? Tidak, saya tidak begitu. Ya, kamu memang tidak? Tidak, saya tidak. Para juri biasanya memandang informan penjara dengan sangat curiga karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar punya motif untuk berbohong, karena biasanya mereka mendapatkan kesepakatan sebagai imbalan atas kesaksian itu. Pihak pembela terus menunda kesaksian Nicholas Coutu, teknisi laboratorium forensik yang menganalisis DNA jenazah Susan Malden. Dia menjadi sasaran utama pihak pembela.
Pada 20 Januari 2021, Anda merilis laporan bahwa DNA Tuan Bindrum tidak ditemukan pada kuku B. Benar. Cory Binderam dikecualikan sebagai penyumbang profil DNA campuran yang diperoleh dari barang ini. Tidak hanya dikecualikan dari kuku B, DNA-nya juga tidak ditemukan di kuku A. Benar? Benar. DNA yang ditemukan hanya cocok dengan Susan Malden dari barang itu. Ya, dan Anda tidak dikirimkan kekurangan tambahan. Benar, saat itu hanya Cory Binderam yang terdaftar sebagai subjek. Pihak pembela berhasil berargumen bahwa campuran DNA yang ditemukan di kuku B membebaskan Cory Binderam dari tuduhan. Ya, jika jaksa penuntut mengklaim bahwa Susan Malden melawan penyerangnya, maka orang akan berasumsi bahwa DNA Cory Binderam akan ditemukan di kukunya. Namun kami menemukan DNA asing, kami menemukan orang lain sepenuhnya, dan kami tidak tahu siapa orang itu. Menurut pihak pembela, itulah yang disebut keraguan yang masuk akal. Setelah 4 hari kesaksian, persidangan memasuki tahap argumen penutup. Apa yang kita lakukan hari ini tak akan mengembalikan Susan Malden, tapi akan selamanya mendefinisikan apa yang terjadi padanya pada 24 Oktober 2019. Hanya ada satu orang yang hidupnya akan hancur jika Susan Malden pergi ke polisi. Satu-satunya yang bersalah dalam kasus ini adalah Cory Binderam. Kami meminta Anda menyatakan dia bersalah atas ketiga anak tersebut. Cory Binderam tidak membunuh Susan Malden. Buktinya adalah DNA asing di bawah kuku Susan Malden. Kuku itu dan kedua kuku lainnya tidak memiliki DNA dari Cory Binderam. Karena dia tidak menyerangnya, dia tidak membunuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah penegak hukum memulai dengan gambar Cory Finero dan mereka membuat penyelidikan mereka sesuai dengan itu. Keraguan muncul dari konflik bukti, kurang bukti, atau bukti itu sendiri. Kami mohon Anda membebaskan Tuan Binderam dari semua tuduhan. Persidangan ini memiliki argumen yang sangat kuat dari kedua belah pihak, tapi kenyataannya Anda tidak pernah tahu apa yang akan melekat di benak juri. Dan setelah hanya 4 jam musyawarah, mereka kembali dengan putusan mereka. Steve Florida melawan Cory Binderam. Tak satu pun juri menyatakan terdakwa bersalah secara pribadi menyakiti dia seperti yang didakwakan. Tidak ada juri menemukan pengakuan bersalah di Berkeley seperti yang didakwakan dalam dakwaan. Tidak ada juri menemukan terdakwa bersalah atas mengubah barang bukti seperti yang didakwakan dalam dakwaan. Jadi semoga kalian semua selamat. Setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, Cory Bennett menjalani sidang untuk menentukan apakah hukuman mati layak dijatuhkan oleh juri. Dalam momen yang benar-benar berputar penuh, jaksa memanggil Phyllis Yates. Ingat, dia adalah orang yang pada dasarnya memulai seluruh penyelidikan ini dan dia menyampaikan pernyataan dampak korban atas nama Susan. Saya bersyukur keadilan kini ditegakkan. Kami akan berpegang pada kenangan bersama Susan Malden Desember 2006. Melalui makan siang terakhir saya bersama sahabat saya pada 23 Oktober 2019, saya menantikan untuk bertemu dengan teman istimewa saya di surga. Sue adalah anugerah bagi Dan saya, dan begitu membawa kebahagiaan dalam hidup kami. Mengenal Sue berarti mencintai Sue. Sekarang, sebelum juri memutuskan hukumannya, advokat korban Leah Wilson membacakan surat dari putri-putri Cory Binderam. Kepada anggota juri dan yang mulia pengadilan, nama kami Bailey dan Megan Binderam. Kami adalah putri-putri Cory Binderam. Kami tidak bisa membayangkan ayah menyakiti siapapun. Sepanjang hidup beliau selalu jadi ayah yang melindungi dan penuh kasih. Kami sangat mencintai ayah dan memohon belas kasihan Anda saat mempertimbangkan hukumannya. Dewan juri berunding untuk menentukan apakah Cory Binderam dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati. Hadirin, saya paham Dewan Juri sudah memutuskan rekomendasi hukuman untuk WE. Ketua juri, terdakwa Cory Louis Binderam harus dijatuhi hukuman sebagai berikut. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 5. Hukuman mati. 7. Juri memutuskan 7 suara untuk hukuman mati, 5 suara untuk seumur hidup. Di Florida, hukuman mati butuh minimal 8 suara. Karena tidak tercapai, dia dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saya benar-benar yakin bahwa kami telah mencapai keadilan untuk Susan Malden dan kami telah membuat Cory Binderam bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.
Dan hal terbesar yang saya pelajari dari penyelidikan Susan Malden adalah, kamu tak pernah tahu dengan siapa berurusan setiap hari, jadi penting memeriksa latar belakang orang yang kamu izinkan masuk rumah.